Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama, NIM 1119004 dari kelas Psikologi Kepribadian E. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kepribadian saya, yaitu terhadap seorang Raffi Ahmad, artis fobia rambutan atau spesifik fobias. Langsung saja ke dalam materi. Yang pertama yaitu identitas atau profil dari seorang Raffi Ahmad. Nama asli Raffi Ahmad yaitu Raffi Farid Ahmad. Tempat tanggal lahir di Bandung, 17 Februari 1987. Usianya sekarang sudah 34 tahun, berasal dari suku bangsa Sunda, beragama Islam. Pendidikan terakhirnya yaitu SMA Sederajat. Pekerjaannya sebagai presenter, pemeran, produser, dan pengusaha, beralamat di Green Andara Jati Baru Cinere Depok, Jawa Barat. Profil Raffi Ahmad. Raffi Farid Ahmad yang lebih dikenal sebagai Raffi Ahmad adalah seorang pembawa acara, pemeran, produser, pengusaha, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Raffi Ahmad ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan almarhum Munawar Ahmad dengan Ami Konita. Kedua saudaranya bernama Syahnas Sotikoh dan Nisha Ahmad. Raffi Ahmad dibesarkan dalam sebuah keluarga berdarah Pakistan yang diturunkan dari sang kakek. Raffi Ahmad memulai karir di dunia hiburan sejak tahun 2002 setelah bermain dalam sinetron Tajuk Satu Bintang. Kesuksesannya saat ini tidak terlepas dari perjuangan Raffi Ahmad saat dahulu awal terjun ke dunia peran. Sekarang Raffi Ahmad sering dijuluki sebagai Sultan Andara karena kekayaan yang ia miliki dari hasil kerja kerasnya sejak remaja. Perjalanan hidup Raffi Ahmad saat mengalami fobia. Berdasarkan penjelasan Raffi Ahmad ketika ditanya oleh Andre Taulani, Raffi Ahmad pun menyebutkan alasan kenapa dirinya trauma atau fobia terhadap buah rambutan, yaitu karena berawal dari tingkah jorok dari teman masa kecilnya. Saat itu diceritakan Raffi Ahmad, teman masa kecilnya sering membuat tingkah konyol, yakni dengan menggabungkan dua rambutan dengan kedua tangannya sambil menunjukkannya ke Raffi Ahmad. Teman masa kecilnya itu pun menyebut bahwa kedua rambutan itu mirip dengan bentuk kelamin pria. Mengetahui hal tersebut, Raffi Ahmad pun mengaku langsung tak ingin melihat rambutan lagi. Usai mengetahui Raffi Ahmad merasa jijik dengan buah rambutan, teman masa kecilnya justru semakin bertingkah jahil kepadanya. Diakui Raffi Ahmad, teman-temannya itu bahkan jadi semakin sering membawa buah rambutan dan menyajikannya kepadanya. Hingga akhirnya puncak rasa jijik Raffi Ahmad kepada buah rambutan pun semakin mencapai titik tertinggi. Saat itu Raffi Ahmad yang sudah SMP pun menyadari ucapan teman masa kecilnya soal bentuk buah rambutan itu ternyata ada benarnya juga. Alhasil Raffi Ahmad pun mengaku semakin takut saat melihat buah rambutan, sehingga sampai saat ini Raffi Ahmad ada rasa trauma dan rasa takut melihat buah rambutan. Berdasarkan latar belakang profil dan perjalanan hidup seorang Raffi Ahmad, maka dari itu penulis mencoba merumuskan permasalahan dari uraian tersebut dengan mencoba menganalisa kepribadian Raffi Ahmad melalui perjalanan hidupnya, yaitu tentang bagaimana penyebab timbulnya fobia pada Raffi Ahmad dan rasa apa yang ditimbulkan dari fobia tersebut, dan bagaimana pertahanan yang dilakukan ketika subjek melihat objek fobia dari masa kecilnya hingga sekarang. Pada analisa kali ini, penulis mencoba menganalisa kepribadian seorang Raffi Ahmad bernama Raffi Ahmad berdasarkan pendekatan teori psikoanalisa Freud untuk menjawab berbagai rumusan permasalahan yang telah dijelaskan agar terjawab secara tepat dan sistematis. Analisa kepribadian yang didapat yaitu Freud menjelaskan bahwa fobia merupakan pertahanan terhadap kecemasan yang disebabkan oleh impuls-impuls ID yang ditekan. Kecemasan ini dialihkan dari impuls ID yang ditakuti dan berpindah ke suatu objek atau situasi yang memiliki koneksi simbolik dengannya. Fobia yang dialami Raffi Ahmad yaitu berawal dari tingkah jorok dari teman masa kecilnya yang sering membuat tingkah konyol, yakni dengan menggabungkan dua rambutan dengan kedua tangannya sambil menunjukkan ke Raffi Ahmad. Teman masa kecilnya itu pun menyebut bahwa kedua rambutan itu mirip dengan bentuk bagian dari kelamin pria. Setelah kejadian tersebut, Raffi Ahmad merasa jijik dengan buah rambutan. Teman masa kecilnya justru semakin bertingkah jahil kepadanya, hingga Raffi Ahmad memiliki fobia ketika melihat buah rambutan. Akibat situasi fobia yang terus dialami dan
menghantui, menimbulkan kecemasan rasa takut yang berlebihan ketika melihat sebuah objek buah rambutan yang sering dibawa oleh teman-temannya untuk menakuti dan menjahilinya. Hal tersebut memunculkan ketidaksadaran yang mendominasi dalam perilaku individu sehingga menjadi kebiasaan memiliki rasa cemas dan takut ketika melihat buah rambutan. Kecemasan ialah memberi tanda kepada ego bahwa dorongan terlarang yang berasal dari ketidaksadaran akan muncul ke kesadaran. Kecemasan yang dimunculkan oleh konflik-konflik yang direpres tersebut akan dialihkan atau dipindahkan pada objek, yaitu buah rambutan atau situasi yang memiliki hubungan simbolik dari sumber kecemasan yang sebenarnya ia miliki. Bahwa fobia timbul karena adanya represi terhadap konflik interpersonal yang terjadi pada masa anak-anak. Pada kasus Raffi Ahmad, fobia yang dialami Raffi Ahmad merupakan upaya pertahanan diri atau defense mechanism yang dilakukan ego untuk mengatasi kecemasan-kecemasan karena ketakutannya dijahili oleh teman-temannya atau ID. Ia berada dalam konflik berkepanjangan dari masa kecil ketika teman-temannya bertingkah jorok saat menggabungkan dua rambutan dengan kedua tangannya. Ia takut terhadap ulah jahil yang dilakukan teman-temannya, namun di sisi lain superego menuntutnya untuk lebih sabar dan tidak marah. Ia mencoba menghindari konfrontasi dengan situasi yang sebenarnya, hanya saja egonya yang lemah, yaitu fungsi ego seperti reality testing, identity, dan defense mechanism, maka defense mechanism yang dilakukan juga kurang matang. Impuls ID yang ditakuti Raffi Ahmad atau ketakutan atau kecemasan terhadap hal jorok yang dilakukan temannya berpindah pada objek atau situasi yang memiliki koneksi simbolik dengan teman-temannya, yaitu buah rambutan. Oleh sebab itu, dari diri Raffi Ahmad menimbulkan mekanisme pertahanan repression atau represi dalam menghadapi kecemasan dan ketakutan yang dihadapinya. Repression atau represi ialah proses ego memakai kekuatan antikateksis untuk menekan segala sesuatu, yaitu ide, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Sekian dan terima kasih. Itu semua video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.